Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mulai menghentikan siaran televisi analog atau analog switch off atau ASO yang direncanakan mulai secara bertahap di tahun 2022 mendatang. Perkembangan teknologi kian hari tidak dapat dibendungkan. Selaras dengan itu, pemerintah Indonesia mulai merencanakan migrasi siaran televisi analog menjadi televisi digital. Kebijakan ini dilakukan agar kualitas siaran televisi menjadi lebih baik. Pelaksanaan analog switch off atau ASO atau beralihnya siaran televisi analog ke siaran TV digital direncanakan akan dimulai pada April 2020 mendatang. Ketua KPID Kalteng, Ilham Busra, HB saat ditemui di kantornya mengatakan, untuk migrasi dari TV analog ke digital itu bukan hanya kinerja dari pemerintah saja, akan tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama setiap stakeholder, di antaranya KPID yang merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi regulasi tentang penyiaran. Saat ini untuk wilayah Kalibata Tengah, KPID sendiri lebih banyak berperan terkait sosialisasi kepada masyarakat untuk migrasi ini. Ketua KPID ini juga mengatakan telah melaksanakan studi banding ke KPI Pusat yang membahas bagaimana pola mereka menyampaikan ASO tersebut kepada masyarakat. Setelah melaksanakan itu, ternyata bukan hanya masyarakat saja yang tidak paham ASO, tetapi pemerintah juga masih ada tidak paham terkait hal tersebut. Ia juga menambahkan, untuk tahun ini pihaknya berencana membuat 1.450 spanduk yang akan dipasang di seluruh kantor desa se-Kalimantan Tengah. Pertama, migrasi dari TV analog ke digital itu bukan hanya kinerja dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Informasi dan Komunikasi Informatika, tetapi merupakan tanggung jawab bersama setiap stakeholder, di antaranya adalah KPID sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi regulasi tentang penyiaran. Nah, tentu untuk wilayah Kalimantan Tengah, KPID sendiri yang saat ini lebih banyak berperan terkait sosialisasi kepada masyarakat untuk migrasi ini, atau istilah dalam dunia penyiarannya dikenal dengan ASO. Nah, kami kemarin setelah dilantik pada bulan September kemarin, kami langsung roadshow. Kami awali dengan studi banding ke KPI Pusat sama DKI Jakarta, bagaimana pola mereka menyampaikan kepada masyarakat tentang ASO. Nah, pulang dari sana kami langsung menjalankan kegiatan roadshow, kami ke Balmon, kami ke beberapa dinas. Nah, dari hasil kami roadshow, akhirnya kayaknya buat kesimpulan, ternyata bukan hanya masyarakat yang tidak paham terkait ASO, termasuk pemerintahnya sendiri belum paham apa itu ASO. Akhirnya kami jelaskan. Nah, contoh kami ke Pak Wali Kota juga bingung apa itu ASO. Nah, begitu kami sampaikan terkait ASO seperti ini, baru paham. Akhirnya beliau pun merasa bertanggung jawab. Makanya ketika kami buatkan program dari KPID untuk tahun ini saja sampai Desember, kami berencana membuat 1.450 spanduk yang akan kami pasang di seluruh kantor desa seKalteng. Bentuknya itu namanya sosialisasi tahapan ASO. Kan di Kalteng ini ada tiga tahapan ASO-nya. ASO itu analog switch off, artinya penghentian tayangan yang sifatnya analog dan dimulainya digital, itu ASO. Jadi di tanggal 30 April nanti itu berlaku ASO pertama Palangkaraya Pulang Pisau. Kemudian di tanggal 25 Agustus itu berlaku lagi Kotim sama Kobar. Nah, nanti di tanggal 2 Novembernya baru menyusul 10 kabupatennya. Dan itu ketika itu berlaku, kalau kita tidak sampaikan ke masyarakat lebih dari sekarang, jangan kaget nanti masyarakat kok bingung, TV-nya kok semua rusak kayaknya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa nangkap lagi sudah. Walaupun mereka sudah pakai smart TV misalnya, tetap belum bisa. Jadi kalau hanya TV LED, TV tabung, itu harus pakai 2 alat yang namanya setbox sama anten khusus.
untuk menangkapnya. Nah, kalau dia pakai smart TV, dia sudah ada set box, tapi dia wajib pakai anten. Ada anten namanya anten khusus menangkap digitalnya. Nah, itulah tanggung jawab kita untuk menuju di tahun ini aja sampai ke Desember kita programkan tadi bentuknya sifatnya sosialisasi, spanduk dan baleho. Kita sudah buat formatnya, sudah luar biasa. Kita kawan-kawan bergerak. Langkah pertama kita karena ada MOU dengan DAD, kita kerjasama pembuatan dengan DAD. Nah, kita saat ini sudah MOU dengan UMP, kemudian UPR, juga ada MOU dengan instansi-instansi lain kayak Dinas Pendidikan. Nah, nanti kita akan menggandeng mereka semua, termasuk dengan pemerintah kota ini seperti ini. Jadi kita menyampaikan ke masyarakat tentang baleho. Baleho tentang ASO-nya adalah baleho. Jadi tahapan-tahapan itu dijelaskan. Nah, lalu masyarakat juga kita sampaikan, kalau kalian siap menerima peralihan dari analog ke digital, paham nggak bagaimana cara menangkapnya? Nah, ini kami sampaikan di sini. Caranya pakai setbox. Dan setboxnya nggak bisa orang sok gampang nanti beli di Shopee, di Tokopedia. Oh, jangan salah, karena tidak semua setbox support dengan program analog digital pemerintah. Tidak semua. Nanti kasihan masyarakat, dia beli di Shopee, di Tokopedia atau di online lainnya, begitu dia beli nggak support karena Kementerian Informasi dan Komunikasi Informatika hanya mengeluarkan 4 merek yang support dengan digitalisasi ini. Dari Palangkaraya, Fardo Ari Raketno melaporkan.